berbagai aspek kehidupan, terutama masyarakat di Bali. Dan kita tahu bahwa 20 negara yang berkumpul hari ini di Bali, mungkin tidak 20 tapi ada 18 kalau tidak salah. Ini tergambar dari kekuasaan yang dimiliki negara-negara ini, tergambar dari ekonomi politik dunia dengan komposisi anggotanya yang mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Dan ternyata itu semua juga tergambar dari berapa banyaknya pasukan atau aparat keamanan yang dikirimkan atau dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia sebanyak 18.000. Melihat hal ini, YLBHI yang dalam kerja-kerja kami sehari-hari bersama dengan 18 kantor, LBH kantor di seluruh Indonesia, kami memandang perlu dan sangat penting untuk meresponi ajang G20. Kenapa? Karena YLBHI sendiri dan 18 LBH kantor menangani dan mendampingi langsung masyarakat-masyarakat yang mengalami ruang hidupnya dirampas, yang mengalami dikriminalisasi, yang mengalami harus diambil penghasilan atau sumber penghidupannya, dirusak alamnya penghidupannya. Oleh karena itu YLBHI merespon bersama dengan warga dampingan LBH kantor di seluruh wilayah Indonesia. Dan YLBHI sadar betul bahwa gerakan ini tidak boleh hanya dilakukan bersama YLBHI dan warga sendiri, tapi kami juga bergerak bersama dengan rekan-rekan mahasiswa yang ada di Bali. Dan kami merencanakan ada beberapa rangkaian pada waktu itu, rangkaian acara. Contoh kecil, supir transportasi online. Pada waktu itu di dalam bacaan koran cetak itu atau media cetak dinyatakan bahwa akan menguntungkan. Ternyata ketika kita ke Bali dan kita bertanya kepada driver-driver online, mereka justru mengalami penurunan pemasukan dengan adanya G20. Itu sebuah ironi yang saya pikir itu hanya puncak dari gunung es. Belum lagi apa yang ternyata terungkap di dalam diskusi yang dilakukan oleh YLBHI dengan rekan-rekan mahasiswa, dengan dosen di kampus Udayana. Yang kami mendiskusikan 3 topik atau tema besar pada waktu itu. Proyek strategis nasional, kami juga membahas soal energi bersih, dan kami membahas soal demokrasi. Dan dari 3 diskusi tersebut, kami menemukan ternyata ruang-ruang hidup rakyat semakin sempit. Yang katanya pembangunan untuk rakyat G20 ini akan diadakan sedemikian rupa untuk memajukan rakyat, mensejahterakan rakyat. Ternyata faktanya dari diskusi itu kami menemukan justru banyak rakyat yang makin tertindas, dimiskinkan, dimarginalkan karena proyek-proyek strategis nasional. Makin banyak wilayah-wilayah yang rusak alamnya karena energi yang digunakan bukanlah energi bersih. Dan bagaimana ruang demokrasi ternyata menyertai berbagai kasus-kasus perampasan lahan, kasus-kasus perusahaan lingkungan, kriminalisasi terjadi, pembungkaman terjadi, pembubaran ruang-ruang diskusi dan demokrasi terjadi. Kalau kemarin ironisnya Presiden Jokowi menyatakan Indonesia dalam kondisi demokrasi yang sangat baik-baik saja. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah sangat mengedepankan kolaborasi. Kolaborasi yang mana? Kita tidak pernah melihat pemerintah mendengar masukan. Contohnya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dari mana kolaborasinya? Dari mana? Di mana ruang di mana publik bisa bicara? Di mana masyarakat didengar pendapatnya? Tidak pernah kita temukan itu.